Shalom, selamat pagi Ibu dan Bapak, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita akan sama-sama mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Kita akan memasuki ibadah raya pada pagi hari ini. Mari semua berdiri, kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, mengagungkan dan membesarkan akan nama di atas segala nama, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mengatakan haleluya 12 kali. Kita akan memasuki ibadah raya pada pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya.
saja selalu menyertai dan selalu. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalian, karena Dia adalah kawan yang setia. Naikkan lagi pujian Tuhan Yesus setia. Dia sahabat buat kita sekalian. Di kala kesesakan, di kala pergumulan dan beban hidup yang berat, Dia adalah Bapa yang setia. Tuhan Yesus setia. Kita naikkan pujian. Bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari pihak Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Oleh karena itu maka pada saat pagi hari ini turunlah kepada saudara-saudari sekalian berkat anugerah, kuasa dan kasih setia dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati ibu dan bapak, saudara-saudara terkasih, saat pagi hari ini hingga hari Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, terima kasih ya Bapak, karena kami tahu Bapak hanya anugerah dan kasih karena Allah kami boleh ada hingga pada saat pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan hingga pada saat pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu, semua karena rahmat-Mu. Oleh karena itu Bapak, kami berikan kemuliaan, kami berikan pujian, kami berikan hormat hanya bagi Engkau. Engkau tahu pribadi pada saat pagi hari ini. Engkau tahu beban kami, Engkau tahu kedalaman isi hati kami masing-masing pada pagi hari ini. Dan biarlah Bapak, Engkau sendiri akan menghampiri satu persatu pada pagi hari ini. Engkau kerja menjama, merawat, memulihkan dan memberkati kami sekalian. Hapuskan setiap dosa dengan air mata kami ya Allah. Pulihkan dan tolong kami semua ya Allah. Biarlah Bapak yang lemah dikuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberikan kelegaan, Tuhan kiranya memberikan jalan keluar yang terbaik
menuju kepada hal-hal yang baik Bapa. Sekalipun ekonomi guncang Bapa akibat daripada COVID-19, namun kami tetap percaya Engkau melindungi bangsa kami. Engkau pasti akan menyelamatkan akan ekonomi bangsa kami ya Allah. Dan biar Bapa, Indonesia boleh diselamatkan oleh Engkau, Indonesia boleh diberkati oleh Engkau. Dan kami juga berdoa Bapa, jauhkanlah Bapa COVID-19 ini Bapa daripada bangsa kami, daripada kota kami, daripada gereja kami, daripada keluarga kami. Kami sampaikan dan kami tolak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biar Bapa Engkau akan melindungi dan menyelamatkan kami sekalian. Kami berdoa kekasih kami yang saat ini terbaring di rumah-rumah sakit Bapa, mungkin karena sakit penyakit atau karena COVID-19. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya menghibur, Tuhan kiranya menguatkan akan mereka sekalian ya Allah. Dan biar Bapa semuanya boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan daripada Engkau ya Bapa. Bapa di surga kami berdoa Bapa untuk ibu daripada hamba-Mu, oh manusia Allah yang sedang dirawat di rumah sakit Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, yang Engkau berikan kelegaan, Engkau sediakan menjamah Bapa. Dan biar Bapa oleh bilur-bilur-Mu hamba disembuhkan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami semua yang ada pada pagi hari ini, apapun beban dan kekurangan kami, Tuhan kiranya menolongnya dan berkati kami sekalian. Kami roh khusus untuk Boyolali, Allah kiranya menyertai berkati Boyolali. Boyolali dilindungi oleh Engkau, Boyolali aman, tentram dan sejahtera. Boyolali tetap tersenyum di dalam nama Yesus. Kami minta keselamatan dari pihak Tuhan untuk seluruh anak bangsa. Tuhan selamatkan semuanya Bapa. Oh biar Bapa dari Miangas sampai Pulau Rote, bahkan dari Sabang sampai Merauke, oh semuanya akan diselamatkan oleh Engkau dan tidak ada seorang pun yang akan binasa ya Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan Bapa gereja berjalan ini. Tuhan kiranya menolong menyertai berkati ya gereja ini Bapa. Boleh bertumbuh dan berkembang. Nama Tuhan dipuji dan memuliakan Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan Bapa akan seluruh rangkaian acara kebaktian berbagai dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami akan siapkan hati kami untuk kami akan mendengarkan suara firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapa, Engkau sendiri akan berbicara untuk kami sekalian. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Sambil kembali, Bapak Ibu dan Bapak saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini, yaitu di dalam kitab Mazmur pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Mazmur pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan perhatikan suara kebenaran firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Mazmur pasal 43, kita akan perhatikan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Untuk menghormati firman Tuhan, jika saya mengundang Ibu dan Bapak saudara-saudara kasih untuk berkenan berdiri. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan pada pagi hari ini untuk mendengar suara firman Tuhan, dan lebih berbahagia kita percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah suara firman Tuhan kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar suara firman Tuhan, dan lebih berbahagia Anda dan saya yang setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi kita berdoa, mari Bapak Engkau sendiri akan berbicara dengan kami sekalian. Berfirmanlah Tuhan Yesus,
karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya masih ingat ketika masih kecil, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pergumulan yang cukup berat. Masih ingat pada SD, ketika masih SD, pagi-pagi kami harus jual kayu api dulu ke kota untuk mencari sepeser uang dan kemudian bisa membiayai sekolah. Ya, lalu kemudian ke sekolah, saya masih ingat dulu itu ikan pinggang itu udah pakai ikan pinggang kulit, tapi dari tali hutan gitu. Ya, lalu kemudian masuk SMP, kami Bekasi tinggal dengan orang, dipukul, dicambuk dan lain sebagainya. SMA tinggal dengan orang, jual es, buru jalan dan lain sebagainya. Kemudian ketika kuliah di Salatiga pun ada begitu banyak pergumulan yang kami hadapi. Ya, Senin sampai dengan Jumat siang kami kuliah, tetapi Jumat sore sampai dengan Sabtu kami cari rongsok, membeli kertas, fotokopi dan lain sebagainya. Dan itu yang kami lakukan Bapak dan Bekasi dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun di dalam segala situasi seperti itu, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kami. Ketika ada di Boyolali pun, ya sukar dan susah kami alami, ya berbagai pergumulan kami alami, kami lewati hingga pada saat ini. Dan kalau kami boleh ada sebagaimana sang tidak dan bisa melayani Tuhan, semua karena kasih kebaikan dari Tuhan. Karena itu Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, janganlah melihat kami saat ini, tapi cobalah lihat akan masa lalu yang begitu baik dan lain sebagainya. Demikian pula Bapak kasih, saya percaya bahwa kita masing-masing juga mungkin punya perjalanan hidup yang penuh dengan berbagai pergumulan, yang penuh dengan berbagai beban dan kesulitan di dalam kehidupan ini. Sehingga ada kalanya hidup ini penuh dengan berbagai tangisan dan kesal dan denangan air mata sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kadang-kadang kita sebagai manusia seolah-olah mau menyerah terhadap semua kesukaran dan penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini. Namun sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya Anda dan saya saja yang kita alami berbagai pergumulan dan beban seperti apa yang mungkin saat ini engkau alami atau apa yang pernah engkau alami dalam kehidupan ini. Namun sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan dalam firman Tuhan ini, di mana sang pemazmur juga mengalami berbagai tekanan, sang pemazmur juga mengalami berbagai pergumulan, sang pemazmur juga mengalami badai yang berat. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemungkinan sang pemazmur itu juga mengalami berbagai tekanan. Dan Bapak dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 42 dan 43 itu ditulis oleh Bani Korah. Dan Bani Korah itu adalah kelompok orang-orang atau keturunan dari orang-orang Lewi yang bertugas di bait Allah untuk memuji dan menyembahkan Allah. Sehingga sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka ketika tidak ada di dalam bait Allah, mereka punya kerinduan yang begitu luar biasa untuk kalau bisa mengalami sukacita yang begitu luar biasa di dalam rumah Allah. Tetapi sesungguhnya mereka tidak bisa melakukan itu. Mereka tidak bisa menyebabkan sukacita yang begitu besar yang biasa mereka alami dan mereka lakukan di dalam bait Allah. Tetapi mereka ada dalam kesesakan, mereka difitnah oleh Allah. Bahkan mereka mungkin saat itu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang firman Tuhan tidak jelas siapa penulisnya, sehingga ada beberapa penafsir yang berkata bahwa kemungkinan besar penulis ini adalah Raja Daud. Tetapi kemudian ada yang berkata bahwa penulis ini juga mungkin Yeskiel sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana ketika dia mengalami penindasan dari bangsa Asur, mereka ditawan, mereka mengalami penderitaan yang luar biasa sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kemudian mereka mengalami tekanan dan pergumulan hidup yang begitu berat. Sehingga ada beberapa penafsir yang berkata bahwa kemungkinan mereka ada dalam tekanan yang cukup berat, sehingga mereka mengalami stres di dalam kehidupan mereka. Sehingga kemudian mereka berkata, mengapa engkau tertekan jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Percayalah kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Karena Dia adalah penolongku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa bukan hanya sang pemazmur saja, tetapi ingatlah bahwa di dalam kehidupan ini ada
Banyak orang yang berusaha mencari jalan keluar. Oh, ada kawannya. Oh, ada begitu banyak orang yang juga salah mencari jalan. Akibatnya apa? Semakin berat tantangan yang mereka alami, semakin berat tekanan yang mereka alami, mereka kemudian mengakhiri hidup mereka dengan sangat tragis. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang minum racun, ada yang juga mungkin menggantung diri, membunuh diri dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita lihat dan kita alami pada masa-masa ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita juga sebagai umat Tuhan, mungkin ada saatnya kita juga diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Atau mungkin saat ini Anda juga sedang diperhadapkan dengan berbagai persoalan, berbagai masalah yang cukup berat yang kau alami dalam kehidupan ini, sehingga ada cerita, ada tangisan dan lain sebagainya. Namun sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ada pergumulan, ada cerita, ada tangisan, ketika kita melihat dan berseru kepada Allah, seolah-olah tidak ada jawaban, dan kita mencari Dia. Oh, ternyata hanya ada kursi kosong. Dia absen di dalam kehidupan kita sekalian. Dia seolah-olah tiada di dalam kehidupan kita sekalian. Seolah-olah tidak ada pengharapan. Sehingga pupuslah, oh, akan iman kita, pupuslah kehidupan kita sekalian. Karena ketika kita berusaha berseru kepada Allah, kita berusaha mencari Allah, mencari pertolongan, seolah-olah Dia tiada di dalam kita sekalian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah ketika Dia tiada dalam kehidupan kita sekalian, Dia lalu meninggalkan kita sekalian, Dia lalu tidak peduli dengan kita sekalian? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berusaha mencari Dia, ketika kita berusaha berseru kepada Dia, dan seolah-olah Dia tiada, maka ada beberapa hal yang akan kita alami dalam kehidupan ini. Ketika Dia seolah-olah tiada di dalam kehidupan kita sekalian, terutama di saat-saat kita sangat membutuhkan akan pertolongannya, ketika kita sangat-sangat membutuhkan akan kasih karunia kita sekalian, Dia seolah-olah tiada di dalam kehidupan kita sekalian. Apakah yang akan kita alami? Seolah-olah ketika kita menghadapi badai dan tantangan hidup yang cukup berat, Dia tiada di dalam kehidupan kita sekalian. Saya lihat ada beberapa hal. Hal yang pertama, saat Dia seolah tiada, ketika badai yang hebat menimpa akan kita sekalian, maka kita akan mengalami bahwa tidak ada seorang pun yang mau membela dan memperjuangkan akan perkara kita. Kita merasa sebatang kara, kita merasa sendirian dan lain sebagainya. Kita perhatikan di ayat yang pertama dikatakan, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika badai dan persoalan hidup menimpa akan kita sekalian, maka kita lihat bahwa Dia seolah-olah tiada di dalam kehidupan kita sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akibatnya kita menjadi putus asa, akibatnya kita menjadi kecewa dan lain sebagainya. Namun saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa kitab Mazmur ini merupakan susunan ungkapan hati pemazmur kepada Allah, sebagaimana ungkapan imannya kepada Tuhan. Mazmur ini menunjukkan kepada kita bahwa penulisnya ada di dalam suasana dikejar-kejar, ada di dalam suasana tertekan, ada di dalam suasana yang sukar dan sulit, sehingga kemudian dia mencerita kepada Allah. Oh, dan dia menghadapi, dia mengalami adanya kenyataan ketidakadilan, bahkan tidak ada seorang pun yang membela, tidak ada seorang pun yang memperjuangkan akan perkara dan pemazmur, sehingga dia mengalami berbagai tekanan dan pergumulan yang berat di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa di dalam kehidupan ini mungkin ada saatnya kita juga mengalami berbagai badai dan tekanan di dalam kehidupan ini, dan seolah-olah kita melihat dan mau datang kepada Allah, berseru kepada Allah, Dia seolah-olah tiada di dalam kehidupan kita sekalian. Namun saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa saat ini juga adanya ketidakadilan dan sebagainya. Ketika engkau diperhadapkan dengan berbagai beban dan kesulitan, masalah hidup yang berat, siapakah yang mau peduli dengan Anda dan saya? Siapakah yang mau membela saya dan saudara? Siapakah yang mau menolong saya dan saudara? Ingat saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, saat-saat kita jaya, saat-saat kita diberkati oleh Tuhan, siapakah yang tidak mau bersahabat dengan kita? Tapi saat Anda dan saya jatuh, siapakah yang mau peduli dengan Anda dan saya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun situasi kehidupan yang kau alami dalam kehidupan ini,
perhatikanlah bahwa Allahmu tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau dan saya. Dia senantiasa bersama-sama dengan saya. Sekalipun mungkin secara manusia, ketika engkau menghadapi berbagai beban dan pergumulan hidup yang berat di dalam kehidupan ini, engkau melihat seolah-olah dia tiada di dalam kehidupan kita sekali. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang musafir yang berjalan melalui sebuah padang gurun yang gersang. Lalu ketika dia mulai berjalan, maka tiba-tiba datanglah badai yang cukup berat menimpa akan kehidupan dari sang musafir. Sehingga ketika badai ini menimpa akan sang musafir, dia mulai melihat bahwa dia berjalan sendirian melewati padang gurun yang gersang. Dan ketika datang badai, dia melihat ke belakang, dia melihat ke samping kiri dan ke kanan, dia melihat ke depan. Tidak ada seorang pun yang ada bersama-sama dengan dia. Sehingga dia begitu ketakutan dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Ada badai yang hebat, ada kesulitan yang belum berat yang aku alami saat ini. Dan dia terus berjalan sendirian di tengah-tengah badai ini. Lalu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dia berseru kepada Allah, maka dia terus berjalan melewati badai yang hebat ini, melewati padang gurun ini. Lalu apa yang terjadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Ketika dia berteriak dan berseru kepada Allah, seolah-olah Allah itu tidak mendengar dia, seolah-olah Allah itu tidak peduli dengan dia, seolah-olah dia tiada di dalam kehidupan dari sang musafir. Lalu apa yang terjadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Ketika dia berjalan, maka dia mendengar suara Tuhan, anakku, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekalipun engkau melihat seolah aku tiada daripada engkau, namun aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Namun apa yang terjadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Ketika badai ini semakin hebat, ketika badai ini semakin berat, maka dia melihat bahwa hanya ada telapak kaki dia sendiri yang kemudian dia berjalan melewati akan badai dan tantangan yang dia alami di dalam kehidupannya. Sehingga kemudian dia berkata, Tuhan, di manakah engkau saat badai begitu hebat, saat badai begitu luar biasa? Engkau tidak peduli dengan aku, engkau meninggalkan aku saat badai hebat menimpa akan daku. Lalu apa yang terjadi saudara Tuhan Yesus Kristus? Ketika dia menoleh ke depan, dia melihat Tuhan, dia mendengar suara Tuhan bahwa oh, aku tidak meninggalkan engkau. Tetapi ketika dia menoleh ke belakang, maka apa yang terjadi saudara? Yang dia lihat itu cuma ada satu pasang telapak kaki yang berjalan. Lalu kemudian dia berkata, Tuhan, ternyata saat badai begitu hebat, engkau benar-benar meninggalkan akan daku. Engkau tidak peduli dengan aku, engkau meninggalkan akan daku, engkau melupakan akan daku. Lihat Tuhan, ya Tuhan, itu hanya ada telapak kakiku, hanya ada sepasang telapak kaki. Berarti benar-benar Tuhan, engkau melupakan aku, dan itu hanya telapak kakiku. Dan Tuhan, coba engkau lihat Tuhan, hanya ada sepasang telapak kaki, dan engkau benar-benar meninggalkan aku, engkau benar-benar melupakan aku saat badai yang hebat menimpa akan kehidupanku. Lalu kemudian Tuhan berkata, anakku, aku berkata kepada engkau, telapak kaki itu bukanlah telapak kakimu, tapi itu adalah telapak kakiku. Karena pada saat badai begitu hebat, pada saat tantangan begitu hebat engkau alami dalam kehidupan ini, aku bukan hanya ada di belakangmu, tetapi aku menggendong engkau, anakku. Aku sekali-kali tidak melupakan engkau, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku ada bersama-sama dengan engkau. Bahkan di saat badai itu begitu hebat, aku menggendong engkau. Dan anakku, telapak kaki itu bukanlah telapak kakimu, tetapi telapak kaki itu
sekali menggendong engkau. Engkau tidak berjalan sendirian, engkau tidak sebatang kara, tapi ada Yesus yang senantiasa menyertai engkau dan saya di dalam setiap langkah dan pergumulan hidup yang kau alami selama ini. Karena itu saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kuatkanlah hatimu. Bapa di sorga, Dia tidak meninggalkan engkau saat badai yang hebat menimpa akan engkau. Dia adalah Bapa yang membela engkau. Dia adalah Bapa yang akan memperjuangkan perkaramu. Dia adalah Bapa yang peduli dengan engkau. Dia siap untuk menolong engkau. Dia siap untuk mendampingi engkau. Dia siap untuk menemani engkau di dalam setiap perjalanan pergumulan hidupmu di dunia ini. Hal yang kedua, saat Dia seolah tiada ketika badai yang hebat menimpa akan kita, maka kita akan mengalami hidup tanpa tempat pengungsian yang abadi. Saya ulas sekali lagi, saat Dia seolah tiada dalam kehidupan kita sekalian, ketika badai yang hebat menimpa, maka kita akan mengalami hidup tanpa tempat pengungsian yang abadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang kedua dikatakan, sebab engkau tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuat aku? Mengapa engkau harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Oh saudara yang terkasih, sang pemazmur, dia pernah mengalami ketika dia melayani di bait Allah, ketika dia mengalami bagaimana Tuhan menyertai mereka, bahkan ketika dia mengingat bagaimana penyertaan Tuhan akan para leluhurnya umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, baik pada siang hari maupun pada malam hari. Di mana pada siang hari Ia memberikan tiang awan menaungi akan mereka sekalian, dan pada malam hari Ia memberikan tiang api melindungi akan mereka sekalian dan menerangi akan perjalanan hidup mereka. Oh, sang pemazmur mengingat akan kasih dan penyertaan dari Tuhan. Bahkan sang pemazmur juga ingat bagaimana sukacita, bagaimana pembelaan dan pertolongan yang mereka alami, yang mereka terima dari Allah ketika mereka melayani rumah Tuhan, ketika mereka ada dalam rumah Tuhan. Mereka bisa menikmati sukacita betul luar biasa. Tapi ketika mereka ada dalam pembuangan, ketika mereka ada dalam kesesakan, maka mereka mengalami adanya ketidakadilan. Tidak ada orang yang memperjuangkan perkara mereka. Bahkan ketika mereka berseru kepada Allah, Allah seolah-olah tiada bagi mereka sekalian. Sehingga kemana mereka harus mengadu, ke tempat mana mereka harus mengungsi. Tiada tempat pengungsian yang abadi. Mereka mau meminta tolong kepada orang lain. Oh, mereka tidak bisa karena musuh yang mereka hadapi saat itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sama jika mungkin kadang-kadang kita alami dalam kehidupan ini. Ada saatnya kita bisa dan kita pernah mengalami kasih dan kebaikan dari Allah di dalam kehidupan kita sekalian. Tapi dalam perjalanan langkah imanmu di dunia ini, ada saatnya engkau harus menghadapi hempasan badai yang begitu hebat. Engkau harus menghadapi berbagai tantangan kesulitan yang begitu hebat di dalam kehidupan ini. Sehingga ketika engkau menghadapi kesulitan dan tantangan yang begitu hebat di dalam kehidupan ini, Dia seolah-olah tiada dalam kehidupanmu. Oh, engkau pernah mengalami ketika ada tantangan, engkau datang kepada Dia dan berseru kepada Dia. Ketika ada mengalami tantangan, maka Dialah tempat pengungsian yang abadi. Engkau datang kepada Dia, engkau minta belas kasihannya, engkau meminta pertolongannya. Tapi saat-saat engkau mengalami badai yang begitu hebat, Dia seolah-olah tiada dari engkau. Kemanakah dan di manakah engkau mencari tempat pengungsian yang abadi? Saudara yang terkasih, ketika kita dalam kesesakan, kita minta tolong tetangga. Satu ketika kita bisa diomongin, itu loh gayanya, itu loh, tapi aduh sulit loh, minta di sini loh, ya, minta sama ya pihak bank ada bunganya, ya, minta sama orang tua itu diseneni dulu, dimarahin dulu, habis dimarahin disalahkan meneh, habis disalahkan baru dikasih kalau ada ditambah dipukul dan lain sebagainya. Saudara Tuhan Yesus Kristus, minta sama orang pasti ada bunganya. Ya, maka suatu ketika mereka bisa menghubungi. Tapi dengarkan baik-baik. Ketika engkau dalam kesesakan, kau minta pertolongan dari Tuhan Yesus, tidak ada bunganya, gratis buat engkau. Bahkan Dia tidak akan pernah mengungkit apa yang pernah Dia lakukan untuk saya dan saudara. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika engkau ada dalam beban dan pergumulan hidup yang berat, datanglah kepada Yesus. Dia adalah tempat pengungsian yang kekal buat saya dan saudara. Oh, firman Allah berkata, "Akulah pintu bagi
dalam setiap langkah kehidupanmu, baik suka maupun duka, Dia adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan saudara-saudara dalam segala hal dan di dalam segala perkara. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari datanglah kepada Yesus. Dia adalah penolong yang sejati buat saudara. Apapun kesesakan dan pergumulan yang ada dalam hidup ini, Dia mau menolong saya dan saudara. Dia mau menyertai engkau. Dia peduli dengan saya dan saudara. Dia siap untuk menolong saya dan saudara. Kalau datang kepada Yesus, Dia Allah Immanuel. Hal yang terakhir yang bisa kita perhatikan, saat Dia seolah tiada ketika badai yang hebat menimpa akan kita, maka kita akan mengalami tertekan dan mengalami kegelisahan di dalam kehidupan kita sekalian. Saya ulang sekali lagi, saat Dia seolah tiada ketika badai yang hebat menimpa, maka kita akan tertekan dan mengalami kegelisahan di dalam kehidupan ini. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kelima, pertama bagian A dikatakan, mengapa engkau tertekan jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Saudara yang terkasih, oh pemazmur mengingat akan kasih Tuhan. Pemazmur mengingat akan kebaikan dari Tuhan. Dia pernah mengalami, dia menyadari, dia punya Tuhan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada badai, sekalipun ada kesulitan, dia ingat dia punya Tuhan. Sehingga dia kemudian berkata kepada dirinya sendiri dan jiwanya, mengapa engkau tertekan jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Percayalah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur kepadanya. Dia adalah penolongku dan Allahku. Sahabat yang terkasih, oh sang pemazmur, oh mengingat akan kasih dan kebaikan dari Allah yang pernah dia alami di dalam kehidupannya. Karena itu dia ingat, dia sadar, aku punya Tuhan. Kenapa aku harus larut di dalam tekanan kehidupan ini? Kenapa aku harus bimbang dan ragu? Kenapa aku harus gelisah di dalam diri ini? Aku mau kembali kepada Allahku. Aku mau percaya kepada Allahku. Karena aku tahu Dia adalah penolongku, Dia adalah Tuhanku, Dia adalah juru selamatku, Dia akan membelaku, Dia akan menolongku dalam segala hal, segala perkara. Sehingga kemudian dia kembali kepada Allah dan dia akan mengingatkan kepada dirinya, dia mengingatkan kepada jiwanya. Oh, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita alami saat ini? Mungkin kita juga mengalami seperti apa yang pernah dialami oleh pemazmur. Mungkin saat ini kau diperhadapkan dengan badai dan tantangan hidup yang cukup berat. Cobalah ingat akan kasih dan kebaikan dari Tuhan yang pernah kau alami dalam hidup ini. Cobalah engkau ingat akan pertolongannya kepada engkau pada saat masa-masa yang lalu. Mungkin engkau diperhadapkan dengan beban dan kesulitan hidup yang cukup berat, dan engkau melihat tangan Tuhan terulur buat engkau dan Dia menolong engkau. Cobalah ingat kasih dan kebaikan dari Tuhan. Dan kalau mungkin saya dan saudara juga mengalami seperti apa yang dialami oleh pemazmur, tertekan, gelisah di dalam diri ini, datanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini. Dia mau menolong engkau. Dia mau memberikan jalan keluar buat saya dan saudara. Saudara yang terkasih, hidup ini tidak selamanya mulus. Ada saatnya kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, kesulitan, beban dan persoalan yang begitu berat yang kita alami dalam kehidupan ini. Bahkan ketika beban dan persoalan dan kesulitan itu bertubi-tubi menimpa akan kita sekalian, siapakah yang kuat untuk menghadapi itu semuanya? Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang istri yang memiliki suami, seorang pengusaha yang kaya raya. Saudara, mereka pernah menikmati kehidupan yang betul indah, nyaman karena usaha mereka. Suaminya sebagai seorang pengusaha, maka dia berusaha sehingga semua kebutuhan mereka itu terpenuhi. Semua yang mereka butuhkan itu selalu ada. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika sang suami merasakan ada panggilan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga kemudian sang suami ini mengambil keputusan, aku mau melayani Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku untuk Tuhan. Lalu kemudian saudara kasih, dia menyampaikan hal ini kepada istrinya. Lalu kemudian dia ambil keputusan untuk dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia melayani Tuhan. Saudara yang terkasih, yang kemudian masuk di sebuah sekolah teologi
dan dia di sana dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Cukup lama ia dibentuk sehingga suatu ketika dia selesai. Lalu ketika dia selesai dibentuk dan diproses di sekolah teologi, maka dia kemudian melayani. Ketika dia melayani, dia tidak melayani di kota besar, tapi dia melayani di sebuah dusun yang kecil. Jemaatnya sederhana, persembahannya pun sangat-sangat terbatas. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Mereka mulai mengalami guncangan ekonomi di dalam keluarga mereka. Mereka mulai mengalami badai di dalam kehidupan mereka sekalian. Ada berbagai kesulitan mereka alami. Mungkin untuk beli susu saja untuk anak mereka sudah tidak mampu. Kenapa? Mereka bukan tidak mendapatkan persembahan dari jemaat. Mereka juga mendapatkan persembahan dari jemaat. Tapi ketika mereka melihat jemaat yang lain yang mungkin lebih membutuhkan daripada mereka, mereka lalu kemudian tergeraklah hati mereka oleh belas kasihan untuk jemaat-jemaat yang sangat membutuhkan. Lalu mereka membagikan itu bersama-sama dengan jemaat. Saudara, hidup mereka hari lepas hari tambah sulit, tambah berkekurangan. Badai itu terasa semakin hebat dialami oleh keluarga ini. Mereka memiliki 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Saudara yang terkasih, satu ketika mereka tetap kuat, mereka berusaha untuk menguatkan hati, sekalipun mereka pernah mengalami menikmati hidup mewah. Tetapi ketika mereka menyerahkan hidup mereka untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, maka mereka dibentuk oleh Tuhan, mereka diproses oleh Tuhan. Semua kemewahan yang mereka pernah nikmati itu sudah tiada di dalam kehidupan mereka sekalian. Akibatnya apa yang terjadi, saudara? Mereka mengalami badai yang cukup hebat. Dan suatu ketika sang suami berkata kepada istrinya, "Ma, aku mau pergi untuk melayani." Kalau kemudian suaminya pamit kepada istrinya untuk pergi dan melayani di sebuah tempat sangat pelosok. Saudara, ketika sang suami pergi 3 jam kemudian, maka sang istri menerima berita, menerima telepon bahwa suaminya mengalami kecelakaan. Saudara yang terkasih, ketika suaminya dalam perjalanan, maka di tengah perjalanan dia melihat ada sebuah mobil yang menabrak sebuah sepeda motor, dan kemudian mobil yang menabrak ini lari meninggalkan orang yang mengalami kecelakaan. Lalu kemudian dia turun dari motornya, lalu kemudian dia berusaha untuk menolong korban ini. Ketika dia berusaha untuk menolong, maka tiba-tiba datanglah sebuah bus besar yang lari dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga kemudian dia dilindas oleh mobil ini dan nyawanya tidak tertolong. Dia kembali ke pangkuan Bapa di surga. Saudara, istri mengalami kesulitan yang begitu berat di dalam rumah tangga dan keluarga. Paginya suaminya berpamitan untuk pergi dan melayani. 3 jam kemudian setelah dia berpamitan, dia kemudian menerima berita bahwa suaminya mengalami kecelakaan dan nyawanya tidak terselamatkan, alias meninggal dunia. Saudara, ibu ini harus menerima kenyataan dia hidup sebagai seorang janda, hidup sebatang kara, untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya. Dia berusaha menguatkan hati, dan dia berkata, "Aku percaya bahwa tantangan dan badai sehebat apapun, aku tahu Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Sekalipun saya seorang diri, sebatang kara, untuk mengasuh, membesarkan kedua anakku, aku tahu Tuhan selalu beserta dengan saya." Lalu apa terjadi, saudara yang terkasih? Setelah beberapa saat setelah suaminya dimakamkan, maka dia suatu ketika anaknya yang pertama laki-laki pergi ke kampus kuliah, lalu tiba-tiba anaknya jatuh dan pingsan di kampus. Lalu kemudian dia dipanggil oleh pihak kampus, dia datang ke kampus untuk melihat anaknya, menolong anaknya. Lalu kemudian dia membawa anaknya ke rumah sakit. Setelah ia membawa anaknya ke rumah sakit, dan kemudian dokter berusaha untuk menolong dan menangani akan anaknya yang sedang semaput dan jatuh. Maka kemudian beberapa saat setelah
Dokter menangani. Dokter kemudian keluar dan berkata kepada ibu ini, "Bu, mohon maaf. Putra Bapak tidak sakit apa-apa. Namun dia pusing dan terjatuh karena dia sedang sakau." Ibu ini sangat terpukul, saudara, karena anaknya mengkonsumsi narkoba dengan dosis yang cukup tinggi sehingga kemudian dia sakau. Saudara, hati ibu siapa? Ibu mana yang kuat menghadapi kenyataan? Namun dia berusaha untuk menguatkan akan hatinya. Dia berusaha untuk menerima anaknya apa adanya. Dia kemudian minta dokter untuk merawat akan anaknya. Nah, setelah anaknya dibawa pulang dari rumah sakit, dia kemudian menjual rumah dan harta yang masih tersisa untuk kemudian merehabilitasi anaknya yang terlibat kasus narkoba. Saudara yang terkasih, waktunya cukup lama sehingga anak ini direhabilitasi bertahun-tahun. Harta dan kekayaannya semuanya ludes. Dan sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya tinggal anak perempuannya dan juga seorang importir barang-barang kebutuhan rumah tangga. Saudara yang terkasih, ketika dia menjual semuanya dan kemudian dia berusaha untuk merehabilitasi anaknya, maka suatu ketika dalam waktu yang cukup lama anaknya ini sudah mengalami pemulihan. Lalu kemudian anaknya dibawa pulang dari pusat rehabilitasi narkoba. Setelah anaknya sampai di rumah 1 bulan kemudian, maka kemudian datanglah pihak aparat alias kepolisian dan menangkap anak dari sang ibu, karena bukan hanya dia sebagai pemakai, tapi dia juga adalah seorang pengedar narkoba. Sehingga mau tidak mau anak ini harus dijebloskan ke dalam tahanan. Saudara, apakah ibu ini masih tetap kuat? Dan seandainya hal itu menimpa saya dan saudara, apakah Anda masih kuat? Masih bisa menerima kenyataan yang berupa kehilangan suami, kehilangan anak laki-laki, yang mana Anda berharap anak laki-laki itulah yang akan menjadi suami, yang akan menjadi ayah buat keluarga Anda. Ternyata dia harus masuk di tahanan. Saudara kasih, bukan hanya itu saja. Ketika anaknya diciduk oleh pihak kepolisian, maka anak yang perempuan, anak yang terakhir, itu juga mengalami guncangan ekonomi, di mana hasil usahanya itu juga bangkrut, sehingga kemudian rumah tangganya, keluarganya guncang, berujung pada perceraian. Saudara yang terkasih, ketika semuanya sudah habis, pupuslah sudah semua harapan daripada sang ibu. Saudara terkasih, seandainya itu menimpa akan Anda, bagaimana perasaan Anda? Mau tidak mau, ketika anaknya cerai, ya anak ini harus kembali kepada papanya dan mamanya, karena dia sudah tidak punya papa lagi. Dan dia harus datang kepada ibunya, dan ibunya tidak tinggal di rumah sendiri lagi, tapi ibunya sudah tinggal di rumah kontrakan. Sangat susah, sangat sederhana, sangat menderita ketika mereka melahirkan. Saudara yang terkasih, siapakah yang kuat untuk menghadapi kenyataan seperti ini? Saudara, keluarga dari ibu ini mulai menjustis, menyalahkan ibu ini. Nah, gara-gara kamu mau suruh suamimu untuk melayani Tuhan, akibatnya kamu lihat kan, melayani Tuhan sengsara, melayani Tuhan menderita, dan akibatnya kamu mengalami seperti ini. Coba kamu tetap memegang usahamu, kamu tidak akan pernah mengalami seperti ini. Jadi silahkan, jadi tuding sebagai orang yang bersalah dan lain sebagainya. Sehingga kemudian dia pernah mengalami sakit mah yang kronis, lambung yang kronis, sehingga kemudian berakibat kepada ginjal. Dan akibatnya apa yang terjadi, saudara? Beberapa saat kemudian karena dia semakin ditekan, semakin dihimpit, semakin difitnah, diolok, diejek oleh keluarga
kaya raya, dulu mewah, dulu hidup enak, sekarang lihat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia kemudian mengalami tekanan yang cukup berat. Dan akibatnya apa yang terjadi saudara? Lambungnya kena, ginjal kena, sehingga tiap minggu dia harus cuci darah. Sekali cuci darah, berapa saudara? Cukup mahal. Sehingga pupuslah sudah semua harapan dari saat ini. Satu ketika saudara, dia dibawa dan opnam di rumah sakit karena sudah cukup parah penderitaan yang dia alami. Dia tertidur saudara di ruang rumah sakit saudara, dan ketika dia tertidur, maka tengah malam dia sudah tidak kuat lagi dan dia berteriak. Dia berteriak bukan berseru kepada Tuhan, tetapi dia berteriak memanggil suaminya, memanggil nama suaminya. Dan dia tidak memanggil nama Tuhan, dia memanggil nama suaminya. Karena dia tertekan, dia panggil suaminya. "Pa, engkau di mana, Pa? Pa, kenapa engkau meninggalkan aku selatan kara? Pa, coba lihat anak-anakmu, yang laki-laki ada di dalam penjara, yang perempuan cerai. Pa, semua sudah tiada. Pa, di manakah engkau?" Saudara yang terkasih, di saat seperti itulah dia kemudian melihat seolah-olah semuanya tertiada. Siapakah yang mau menolong? Siapakah yang mau peduli dengan ibu ini? Sahabat yang terkasih, apa yang mungkin saat ini kau alami? Atau kita tidak tahu apa yang akan terjadi buat kita sekalian di hari esok? Hari ini kita boleh bersenang-senang, hari ini kita boleh bersuka cita, hari ini kita boleh melihat bahwa semuanya seolah-olah cukup buat kita sekalian. Namun kita nggak tahu di hari esok apa yang akan terjadi. Seandainya Anda dan saya mengalami seperti orang ini, seperti ibu ini, masihkah engkau setia untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus? Masihkah engkau setia untuk melayani Tuhan? Ataukah mungkin engkau akan kecewa? Kau akan meninggalkan Tuhan? Kau akan lari dan meninggalkan imanmu kepada Kristus Yesus Tuhan? Atau saudara, kan kadang-kadang kita berkata, melayani Tuhan itu enak ya, jadi hamba Tuhan itu enak ya. Saudara yang terkasih, Anda tidak tahu cerita tangis dan air mata yang dialami. Cukup berat, ada harga yang cukup mahal, salib yang harus kita pikul. Saudara terkasih, selanjutnya yang perlu Anda perhatikan, sesusah-susahnya Anda saat ini, seberat-beratnya pergumulan yang kau alami saat ini, ingatlah masih ada orang lain yang lebih menderita daripada Anda. Mungkin Anda boleh kehilangan segala sesuatu, tapi Anda masih punya rumah. Anda boleh menderita, tapi Anda masih punya suami. Anda boleh susah, tapi Anda masih punya anak. Anda boleh susah, masih ada sepeda motor. Anda boleh susah, masih ada beras dan lain sebagainya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesusah-susahnya Anda, ingatlah masih ada orang lain yang lebih susah. Ketika engkau mengalami seperti ibu ini, masihkah engkau berpegang teguh kepada imanmu kepada Kristus Tuhan? Datanglah kepada Yesus. Dia adalah penolong yang sejati buat kita sekalian. Jangan sekali-kali tinggalkan dia. Di dalam badai yang hebat sekalipun, dia adalah Allah Immanuel. Dia senantiasa beserta dengan engkau dan saya dalam segala hal segala hal. Hidup ini bagaikan ombak dan gelombang, bagaikan kita ada di dalam sebuah perahu di tengah-tengah laut lepas. Ada hempasan badai yang semakin hebat. Ketika hempasan badai itu semakin hebat, mungkin ada saatnya engkau berkata, lebih baik aku lompat dan biar aku tenggelam dan mati. Tapi saat ini, seberat apapun pergumulan yang kau alami, sehebat apapun badai yang kau alami, datanglah kepada Yesus. Dia adalah nahkoda yang abadi buat saya dan saudara. Ya, siapa menolong saya dan saudara? Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah Immanuel buat saya dan saudara. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita sudah mendengarkan suara firman Tuhan. Mari kita ambil satu sejenak di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saat ini sedang kau alami. Mungkin engkau rindu untuk melayani Tuhan, tapi ada banyak. Mungkin engkau juga berpikir, bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan hidupku? Bagaimana dengan istri dan anak-anakku? Saudara terkasih,
Yesus tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Hidup ini bagaikan kapal yang terombang-ambing di tengah-tengah laut yang lepas. Namun datanglah kepada Yesus. Dia nahkoda yang abadi buat saya dan saudara. Di tengah ombak dan arus pencobaan, kita naikkan pujian ini. Tidak akan berhenti.
segala dosa dan kesalahan saya. Saya percaya karena Tuhan dan Juru Selamat, saya mengundang Engkau, masuklah, bertahtalah dan berkuasalah dalam kehidupanku, menjadi Tuhan dan Raja serta Juru Selamat pribadi dalam kehidupanku saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan berdiri kembali. Saudara yang terkasih, demikianlah seluruh rangkaian acara ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai dan memberkati. Sekarang untuk para pengurus untuk minggu depan bisa datang, dan setelah itu kita akan membicarakan untuk persiapan Natal yang mungkin sederhana ibadah saja, tetapi tentunya kita harus juga mempersiapkan semuanya sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Kemudian bagi Bapak Ibu jemaat yang belum berusia 60 tahun ke atas, yang minta tolong untuk semua boleh ya saling mengingatkan untuk boleh datang kepada Tuhan. Ya, kemudian kecuali anak-anak kita yang masih di bawah umur, ya jangan dulu ada yang sudah sepuh, tapi kita yang masih kuat, mumpung masih ada kesempatan, saudara. Carilah Tuhan selagi Dia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selagi Dia dekat. Saudara, ketika hampir 8 bulan kita tidak bersua, ada rasa rindu untuk bisa ada di dalam rumah Tuhan. Tapi saat rumah Tuhan dibuka, ada rasa bosan kalau ada di rumah Tuhan. Saya berharap hari kita punya rasa kerinduan. Selagi masih ada kesempatan, saudara, carilah Tuhan. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Untuk jam 7 malam ada siaran di radio di CCTV FM Boyolali channel 107. Bapak Ibu bisa mengikuti dari beberapa minggu yang lalu, dan minggu depan kita akan berusaha untuk langsung live streaming. Ya, terima kasih bisa mempersiapkan diri, dan biarlah kita boleh datang kepada Tuhan dan menikmati kasih dan kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, cek suhu. Bagi Bapak Ibu yang rasa kurang enak badan, kami berharap jangan datang dulu. Tapi bagi Bapak Ibu yang sehat, jangan lupa untuk datang kepada Tuhan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari semua berdiri, kita akan berdiri mengurangkan ibadah pada pagi hari ini, dan biarlah kasih Kristus menyatakan buat kita sekalian pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Allah buat penyertaan Tuhan hingga pada saat ini. Kami akan kembali, Tuhan Yesus menyertai berkat kami sekalian. Haleluya. Pulanglah saudara-saudara sekalian ke dalam rumah tangga, usaha dan pekerjaan masing-masing. Tadakanlah tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Allah. Kiranya berkat anugerah, kuasa dan kasih dari Tuhan Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Roh Kudus, kiranya menyertai berkati kemudian Bapak saudara-saudara terkasih saat pagi hari ini hingga hari yang datang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih.